siapa ya? Oke, kenalin, saya Nabila Paramita Septiani, mahasiswa semester 2 Pendidikan Fisika Robo 2. Saya mau tanya nih Mbak, menurut Mbak nih kan sebagai seorang mahasiswa, itu aktualisasi Pancasila yang sudah Mbak lakukan nih apa aja? Baik, untuk aktualisasi Pancasila, saya sebagai mahasiswa, itu kan Pancasila kita tahu ada 5 poin ya. Yang pertama tentang berkaitan tentang ketuhanan. Jadi, aktualisasi saya nggak pernah, saya lebih toleran aja sih. Karena kita udah dewasa, ya, udah besar, lebih bisa toleran sama teman yang berbeda keyakinan seperti itu. Jadi, untuk yang poin kedua tentang kemanusiaan sendiri, saya nggak pilih-pilih temen nih, walaupun dia dari keluarga yang berkecukupan atau kurang berkecukupan, atau dia yang dapat beasiswa atau yang nggak dapat beasiswa, atau dia yang mungkin dari suku yang ada perbedaan warna kulit dan lain sebagainya. Saya nggak pernah membedakan itu. Kemudian saya juga saling bantu lah dengan teman, karena kita tahu sendiri ya, kita adalah anak-anak kos, anak-anak perantauan yang jauh dari keluarga, jadi harus saling membantu aja, karena kita juga kita nggak tahu akan ada apa yang akan menimpa kita di masa yang akan datang. Jadi sebaik mungkin kita harus bisa menanamkan tolong menolong lah sama teman, agar nanti ketika kita ya semoga jangan ya, apabila ada kesusahan ada teman-teman juga yang mau membantu kita. Kemudian untuk kita juga dalam pemilihan BEM ataupun petinggi-petinggi dalam suatu instansi, fakultas kita atau di universitas kita juga harus menggunakan hak pilih kita untuk memilih, karena itu adalah sebuah kewajiban kita. Ada hak kita di situ untuk menentukan masa depan instansi kita dalam satu periode yang akan datang. Kemudian kita sebagai mahasiswa juga berhak untuk meminta keadilan, atau harus diberikan keadilan yang sepadan gitu. Tidak dipilih-pilih atau tidak dipilih kasih lah intinya. Ketika ada suatu pimpinan universitas ataupun fakultas yang kurang sesuai, kita berhak untuk meminta keadilan tersebut gitu. Menurut aku seperti itu sih tentang aktualisasi Pancasila yang aku lakukan. Aktualisasi sila pertama pada Pancasila. Sila pertama pada Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama mengandung nilai kebebasan bagi para pemeluk agama untuk memeluk keyakinannya tanpa paksaan dan saling menghormati antar penganut agama yang berbeda. Di Indonesia terdapat banyak agama, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Karena hidup secara berdampingan, tentu kita harus menerapkan nilai dalam Pancasila sila pertama, yaitu kita harus saling toleransi antar penganut agama yang berbeda. Yuk kembangkan terus toleransi beragama. Aktualisasi nilai Pancasila sila ketiga. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga yakni mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara
sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan juga kepentingan golongan. Selain itu, sila ketiga juga mengandung nilai persatuan dan kesatuan, kerjasama dalam perbedaan, dan cinta tanah air. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi sila keempat pada Pancasila. Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada beberapa nilai yang terkandung pada sila keempat, diantaranya sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, serta tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nilai yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat, serta menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Pada sila keempat menyatakan bahwa di dalam mengambil sebuah keputusan, hendaknya mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa masih ada di antara pengambil keputusan yang karena punya wewenang akhirnya mengambil suatu keputusan yang tidak pro rakyat, tapi hanya demi memenuhi kepentingan golongan tertentu. Ini mengindikasikan bahwa ada terjadi penyalahgunaan wewenang yang cenderung korup, yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak. Sila keempat juga mengingatkan agar semua pihak untuk menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi tidak dibenarkan adanya kesewenang-wenangan pihak tertentu terhadap pihak lain yang cenderung mengabaikan keputusan yang telah ditetapkan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini mengandung nilai, yaitu nilai keadilan. Nilai yang terkandung di dalam sila kelima memiliki maksud bahwa negara wajib menjamin setiap warganya untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak. Selain keadilan, sila kelima juga bisa menjadi dasar nilai atas plagiarisme dan hak cipta. Apabila kita melakukan tindakan negatif seperti plagiarisme, maka tindakan tersebut tidak adil dan tidak sesuai dengan sila kelima. Sayangnya, mahasiswa saat ini biasa menggunakan berbagai aplikasi bajakan dan menonton film secara ilegal. Fenomena ini merupakan contoh akan pelanggaran nilai sila kelima yang lazim di masyarakat. Adapun contoh aktualisasi nilai sila kelima adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghormati hak dan kewajiban orang lain, menghargai hasil karya orang lain, menjunjung tinggi sikap saling membantu dan tolong-menolong, tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak umum, dan merawat fasilitas umum yang telah disediakan, serta masih banyak contoh lainnya. Relevansi aktualisasi Pancasila. Berdasarkan dari hasil wawancara salah satu mahasiswa mengenai penerapan aktualisasi Pancasila sudah sesuai dengan penerapan aktualisasi Pancasila baik dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Karena Pancasila sendiri merupakan satu-satunya landasan yang paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan bernegara. Ayo, tanamkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk Indonesia yang lebih baik. Sebagai mahasiswa, tentunya kita dituntut untuk berperan aktif baik dalam masyarakat maupun dalam kegiatan kampus. Dalam bersosialisasi, tentu saja kita harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, sebagai mahasiswa, mari kita aktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.